Boeing ibarat sudah jatuh, ketiban tangga. Baru-baru ini Boeing jadi sasaran aksi balasan China atas tarif tinggi dari Trump. China secara sepihak membatalkan pemesanan pesawat Boeing. 3 unit 737 MAX yang sudah dikirim ke Zhoushan harus dipulangkan ke Amerika Serikat. Beijing juga melarang maskapai domestik membeli pesawat baru dari Boeing tanpa izin khusus. Hal ini terjadi setelah tahun kemarin mereka merugi 11,85 miliar US dollar. Arus kasnya negatif 14,3 miliar US dollar. Produksinya merosot tajam, hanya 348 unit dalam setahun. Akibatnya lebih dari 5.000 unit pesanan belum bisa dipenuhi. Bandingkan dengan Airbus, mereka sukses mengirim 766 unit pesanan pelanggan. Kondisi itu diperparah proyek-proyek pertahanan yang merugi 5,41 miliar US dollar. Tanggal 8 Agustus tahun 2024 lalu, Robert Ortberg diangkat sebagai presiden dan CEO baru Boeing, menggantikan Dave Calhoun yang dinilai banyak pihak sebagai penyebab kemunduran Boeing, khususnya karena aspek keamanan dan kualitas. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Ortberg untuk membalikkan keadaan? Yuk, kita cari tahu. Berbagai masalah sedang melilit Boeing. Sepanjang tahun 2024, mereka merugi 11,83 miliar US dollar. Pekerja mogok dan produksi terganggu. Dalam setahun, Boeing hanya mampu mengirim 348 pesawat ke pelanggan. Ini menjadi angka terendah sejak pandemi. Padahal mereka harus memenuhi pesanan 5.595 unit pesawat. Sebagai bandingan, di saat yang sama Airbus sukses menyerahkan 766 pesawat pesanan pelanggannya. Boeing mulai menghadapi tekanan sejak 2 unit 737 MAX mengalami kecelakaan tragis pada 2019. Disusul kemudian tekanan pandemi. Terakhir muncul tekanan pasca terjadi insiden awal tahun lalu. Panel pintu sebuah Boeing lepas pada saat pesawat berada di angkasa. Insiden itu menjadi skandal yang mengguncang kepercayaan publik terhadap Boeing. Di kuartal terakhir 2024, mereka telah menghabiskan kas 4,1 miliar US dollar. Sementara itu pendapatan turun tajam, hanya bisa mencapai 15,24 miliar US dollar. Jauh di bawah target 16,21 miliar US dollar. Sedangkan kerugian bersih tercatat 1,86 miliar US dollar. Sebagian besarnya bersumber pada proyek militer yang tidak berjalan sesuai rencana. Biaya proyek-proyek pertahanan memang membengkak. Ini membuat divisi pertahanan mencatat kerugian 5,41 miliar US dollar. Padahal divisi pesawat komersil belum juga berubah. Sepanjang tahun 2024, total kas yang keluar mencapai 14,3 miliar US dollar. Padahal di tahun sebelumnya, Boeing masih mencatat arus kas positif sebesar 4,43 miliar US dollar. Itu semua membuat proses pengawasan menjadi semakin ketat. Apalagi masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Apa yang dialami Boeing sepanjang 2024 memang tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua diawali oleh insiden sangat serius, yaitu tanggal 5 Januari 2024 ketika pesawat Alaska Airlines nomor penerbangan 1282 mengalami kejadian mengerikan di udara. Sebuah panel pintunya lepas. Akibatnya kabin menganga, keselamatan penumpang terancam, sehingga pesawat terpaksa mendarat darurat di Portland. Syukur tidak ada korban jiwa, walaupun semua penumpang jadi trauma. Bahkan beberapa di antaranya terluka. Pasca insiden itu, FAA mengeluarkan perintah pengawasan ketat. Boeing 737 MAX 9 dilarang terbang. Sebuah inspeksi keselamatan kemudian dilakukan terhadap lebih dari 170 unit dari jenis pesawat tersebut. Pemerintah Amerika pun turun tangan, Departemen Kehakiman pun ikut menyelidiki, sedangkan FBI mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadinya tindak kriminal dalam kasus tersebut. Sejak terjadi insiden Alaska Airlines, tekanan terhadap Boeing datang bergelombang. Para penumpang pesawat Alaska mengajukan gugatan class action. Sebab kejadian tersebut, kata mereka, membuat mereka mengalami mimpi buruk. Para pemegang saham pun ikut menggugat. Mereka menuduh perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan. Ketika gugatan masih berproses, tiba-tiba Boeing disentil masalah hukum yang terjadi sebelumnya terhadap kasus kecelakaan fatal 2 unit Boeing 737 MAX di 2018 dan 2019. Mereka memang menghindari proses persidangan. Untuk mengatasi masalah kecelakaan yang menewaskan 346 orang itu, Boeing lebih memilih bersepakat membayar denda 2,5 miliar US dollar. Tapi di awal 2024, Departemen Kehakiman menilai Boeing melanggar kesepakatan itu. Akibatnya mereka didesak mengaku bersalah atas konspirasi penipuan, lalu membayar denda tambahan dan memperbaiki sistem keselamatan. Ketika sedang digugat seperti itu, datang lagi sebuah tuduhan. Laporan audit FAA mengungkap bahwa sistem pelaporan keselamatan di internal Boeing masih lemah, komunikasi nggak jelas, dan struktur manajemen membingungkan. Tekanan demi tekanan yang terus menghimpit membuat jajaran atas manajemen Boeing terguncang.
mulai dari CEO, kepala divisi pesawat komersial, sampai ketua dewan akhirnya mengundurkan diri. Sebuah isyarat muncul bahwa Boeing sedang tidak baik-baik saja. Tekanan paling berat muncul di pertengahan 2024. Pesawat Starliner milik Boeing meluncur ke ruang angkasa. Pesawat diawaki dua astronot NASA, Butch Wilmore dan Suni Williams. Ini adalah misi penerbangan berawak pertama dari program yang dikembangkan Boeing selama bertahun-tahun dengan biaya miliaran US dollar. 8 hari setelah peluncuran, kedua astronot tidak bisa pulang. We'll be happy to go back home when it's our time to go back home. But you can't do this on Earth. Ternyata sistem pendorong Starliner bermasalah dan ada kebocoran helium. Sejak diluncurkan bulan Juni sampai akhir Juli, keduanya tertahan di luar angkasa. Akhirnya NASA turun tangan. Rencananya Starliner akan ditarik ke bumi tanpa awak, sedangkan astronotnya akan dijemput oleh SpaceX pada 2025. Boeing terpukul. Ya gimana enggak, harusnya misi penerbangan tersebut menghasilkan sertifikat NASA. Tapi justru gagal. Padahal mereka sudah menghabiskan dana 4,2 miliar US dollar. Boeing kehilangan momentum penting. Mereka dinilai belum siap. Kepercayaan publik yang dibangunnya perlahan-lahan buyar, berantakan. Berbeda dengan SpaceX yang semakin dipercaya untuk menjalankan misi penerbangan manusia ke luar angkasa. Ketika masalah di luar angkasa belum tuntas, di bumi muncul masalah baru. Ribuan pekerja Boeing di Amerika Serikat mogok kerja di bulan September. Mereka menolak tawaran kenaikan gaji sebab dinilai tidak cukup untuk menggantikan pengorbanan mereka selama 1 dekade terakhir. Produksi pun terdampak. Akibatnya setiap hari perusahaan merugi sekitar 50 juta US dollar. Situasi semakin runyam ketika negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja ternyata buntu. Keduanya saling melaporkan pelanggaran ke Dewan Hubungan Perburuan Nasional. Jadi di tengah tekanan keuangan, reputasi yang menurun, dan krisis kepercayaan, Boeing semakin terjepit oleh banyaknya masalah yang belum juga terselesaikan. Jika kita telah krisis Boeing berhulu pada strategi yang fokus pada keuntungan jangka pendek. Perusahaan menggelontorkan miliaran dolar AS hanya untuk membeli kembali saham. Tujuannya supaya nilai saham naik dan investor senang. Memang hasilnya cepat diraih, tapi sebetulnya strategi ini mengorbankan investasi jangka panjang. Dana habis untuk mengejar target keuntungan tahunan. Tidak ada lagi yang tersisa untuk riset, pengembangan teknologi baru, dan penyempurnaan lini produk. Pondasi perusahaan perlahan melemah. Dan ketika pecah krisis 737 MAX, pondasi itu udah kadung rapuh. Itulah risikonya ketika perusahaan terlalu sibuk mengejar hasil cepat. Mereka lupa membangun ketahanan jangka panjang. Kondisi perusahaan diperburuk oleh perubahan budaya. Dulu mereka fokus pada urusan teknik dan keselamatan, tapi setelah merger dengan McDonnell Douglas, fokus beralih pada pencapaian target finansial. Target angka-angka pendapatan menggusur nilai-nilai kualitas dan inovasi. Itulah yang dirasakan oleh para insinyur. Mereka tidak lagi bebas menyuarakan kekhawatiran soal desain maupun keamanan. Mereka terkekang oleh tuntutan biaya dan efisiensi. Akibatnya, semangat kerja mereka menurun. Sistem pengawasan internal melemah. Padahal di industri penerbangan, bencana bisa terjadi ketika suara para ahli diabaikan. Yang juga melemah adalah pengelolaan risiko kepatuhan dan regulasi. Misalnya dalam peluncuran 737 MAX. Ketika itu Boeing mengambil alih sebagian proses sertifikasi dari otoritas penerbangan. Maka aspek penting seperti sistem MCAS luput dari pengawasan ketat. Akibatnya terjadi 2 kecelakaan 737 MAX yang sekaligus menghancurkan kepercayaan Boeing. Selain merugi secara finansial, Boeing juga kehilangan kredibilitas di mata regulator. Itulah pelajaran pentingnya. Transparansi dan kepatuhan tidak bisa ditawar. Terlebih dalam industri yang diawasi ketat. Hubungan dengan regulator bukan hanya sekedar formalitas. Hubungan harus dijaga tetap baik karena menyangkut kelangsungan operasional dan reputasi perusahaan. Setelah tragedi 737 MAX, maskapai penerbangan merugi jutaan dolar. Mereka harus menunda penerbangan. Penumpang pun mulai meragukan keamanan pesawat Boeing. Akhirnya beberapa maskapai beralih ke produsen lain. Pemesanan pesawat Boeing menurun. Padahal kita selalu diingatkan bahwa modal utama industri penerbangan adalah kepercayaan. Begitu kepercayaan surut, apalagi hilang, butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Boeing tertinggal karena kurang adaptif dan lambat merespon perubahan. Sedangkan pesaing seperti Airbus dan SpaceX terus berinovasi menjawab kebutuhan pasar. Padahal di dalam menekuni industri yang bergerak cepat, bertahan artinya harus terus berubah. Kalau sampai berhenti berinovasi dan gagal menjaga kepercayaan, krisis bukan hanya kemungkinan terjadi, tapi pasti
akan terjadi. Pada Desember 2024, Boeing mulai menemukan titik balik. Prosesnya dimulai ketika Kelly Ortberg ditunjuk sebagai CEO baru. Ortberg langsung bertindak. Dia menolak fokus pada target produksi dan finansial semata. Dia cuma ingin fokus pada satu hal, yaitu perbaikan menyeluruh pada budaya keselamatan. Insiden 5 Januari 2024 menurutnya adalah momen yang menggugah kesadaran internal. Sejak itu, perusahaan melakukan perubahan-perubahan drastis yang menyentuh akar persoalan. Inspeksi di pabrik diperketat, juga di lingkungan kerja Spirit AeroSystems sebagai pemasok yang menyuplai badan pesawat Boeing. Menurut Ortberg, jumlah cacat pemasok telah menurun sekitar 56%. Pekerjaan produksi yang tertunda juga turun setengahnya. Semua pintu pesawat kini lebih diawasi untuk memastikan tidak adanya cacat. Bahkan Boeing sedang dalam proses membeli kembali Spirit AeroSystems. Tujuannya agar bisa mengontrol langsung mutu komponen yang selama ini bermasalah. Ortberg juga berusaha mengubah cara berpikir perusahaan. Tim tidak lagi didorong untuk agresif mengejar jumlah produksi. Angka-angka keuangan bukan lagi prioritas utama. Ortberg ingin supaya Boeing tidak sekedar memproduksi pesawat, tetapi membuat pesawat yang benar, aman, dan bisa dipercaya. Oleh karenanya, target produksi tidak akan dinaikkan sebelum semua indikator keselamatan membaik. Kenaikan produksi 737 MAX belum bisa dipastikan, walaupun Ortberg berharap bisa memproduksi lebih dari 38 unit per bulannya sampai akhir tahun. Sebuah kabar baik berhembus di bulan Desember 2024. Pegasus Airlines memesan Boeing senilai 36 miliar US dollar. Ini kejutan manis di akhir tahun karena mereka sekaligus bisa mengalahkan Airbus. Boeing juga mengumumkan investasi 1 miliar US dollar untuk program 787 di Carolina Selatan. Targetnya bisa memproduksi 10 pesawat per bulan pada 2026. Sampai sekarang baru bisa diproduksi 4 unit. Menurut pengamat, tahun 2025 akan jadi tahun penentuan. Kalau sampai terjadi lagi, satu kali lagi aja insiden keselamatan, kepercayaan publik bisa langsung hilang. Ini tantangan berat, apalagi dinamika perdagangan global kan juga sedang menyulitkan Boeing. Sebagai balasan atas kebijakan tarif resipokal dari pemerintahan Trump, China membatalkan pesanan pesawat Boeing. 3 unit 737 MAX yang sudah tiba di fasilitas akhir di Suzhou terpaksa dipulangkan ke Amerika Serikat. Pemerintah juga menginstruksikan maskapai dalam negeri untuk menahan pembelian dan penerimaan pesawat baru tanpa izin khusus. Bagi Boeing, keputusan ini memperburuk situasi bukan hanya karena penjualan yang terhenti, tapi juga beban biaya dan gangguan rantai pasok yang terus membesar. Meski demikian, penundaan pengiriman pesawat ke China diperkirakan tidak akan terlalu memukul Boeing dalam waktu dekat, karena pesawat-pesawat itu masih bisa dijual ke maskapai lain. Di sisi lain, kompetitor Boeing, Airbus, belum sanggup menggantikan pasokan sendirian. Walau demikian, banyak pesanan pesawat yang masih dalam proses harus dihentikan sementara, dan hanya beberapa saja yang tetap bisa dikirim jika mendapat izin khusus dari pemerintah China. Maka dari itu, Boeing kemungkinan akan mempercepat pengiriman pesawat yang sudah hampir selesai dan mencari pembeli baru untuk unit yang tertahan. Dalam situasi serba terjepit seperti itu, maka jalan terbaik bagi Boeing sebenarnya adalah memproduksi pesawat yang benar-benar segar. Tapi untuk itu dibutuhkan dana besar, padahal mereka sedang tidak punya uang. Jadi diperkirakan ya mereka akan tertahan karena nggak ada biaya untuk inovasi. Di kasus Boeing ini, kita melihat 3 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kekuatan sebuah sistem terletak pada rasa aman penggunanya. Sebenarnya karyawan Boeing bisa menghentikan produksi kalau ada yang tidak beres. Tapi kenyataannya, banyak di antara mereka yang memilih berdiam diri. Bukan karena mereka nggak peduli, tetapi karena mereka nggak yakin kalau suara mereka dianggap penting. Nah, hal-hal seperti ini diam-diam terjadi di banyak organisasi. Masalah-masalah sekedar jadi gosip yang dibahas di kantin atau di sembarang tempat, bukan di ruang rapat. Kritik tidak bisa disampaikan dan cukup disimpan. Padahal kita paham bahwa budaya kerja yang sehat tidak lahir karena ketatnya peraturan. Budaya itu lahir karena ungkapan yang jujur diyakini tidak akan mengundang hukuman. Kedua, kepercayaan adalah hal paling mahal yang bisa hilang dalam hitungan hari. Boeing lambat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi setelah 737 MAX kecelakaan. Mereka terlihat ragu-ragu, bahkan seperti enggan menyebut kesalahan yang jelas terlihat. Publik melihat sikap seperti itu bukan terhadap pesawatnya, melainkan terhadap sosok pemimpin yang tidak segera tampil menjelaskan. Dalam masa sulit, orang tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya butuh kejelasan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Ketiga, membuat keputusan berdasarkan asumsi terbaik bisa membuat kita buta terhadap risiko. Boeing terlalu yakin segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana. Sistem akan berfungsi, sensor tidak akan rusak, dan pilot tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ketika kenyataan berkata lain, mereka tidak punya rencana cadangan.
Ini pelajaran penting. Berpikir optimis itu bagus, tapi bayangkan juga hal-hal yang bisa salah. Itu bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk membuat keputusan lebih tahan banting. Ingat bahwa dari skenario terburuk, kita bisa membangun sistem yang paling kuat. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwasanya ketulusan, kemauan untuk mendengar, dan menjaga kepercayaan adalah fondasi yang tidak boleh dikorbankan. Apalagi untuk ambisi sesaat. Mari kita terus belajar bertanggung jawab, memperbaiki yang salah, dan membangun masa depan dengan hati yang jernih.